basis data negara itu, terutama data administratif penduduk, itu adalah data orang, data manusia. Jadi hentikan impersonalisasi rakyat melalui data. Gue nih anak orang susah. Jadi gue ketika ada jabatan seperti ini, saya bener-bener, ini kenapa ya? Kok banyak banget orang susah? Jadi pertanyaannya adalah, selama ini kita menganggap orang desa dan orang kelurahan adalah warga yang terbelakang. Padahal kita lupa, punya KTP kan? Yeah. Coba lihat KTP lu, ujungnya di mana? Di desa kan? Kembali lagi di acara OTT On The Table. Kali ini kami mengundang seorang narasumber spesial lah, ya. Beliau itu sekarang ini masih menjabat sebagai anggota Dewan tahun 2024-2029, ya. Dan selain itu beliau adalah, saya sampaikan di sini, beliau ini adalah Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, terus Duta Arsip Nasional, Dewan Penasehat Majelis Desa, Dewan Pakar Indonesia, Memory of the World UNESCO. Tapi ini kan... kenalin dulu namanya siapa? Bentar. Belum. Jadi saya sampaikan ini karena saya belum mau menyebutkan nama. Kenapa? Karena masih kurang nih CV yang diberikan. Beliau itu adalah aktor film, beliau juga aktor sitkom. Selain itu beliau adalah musisi, ya. Banyak yang masih belum mengetahui. Nanti kita tunggu ya debutnya lagi, ya, lagu-lagunya. Beliau adalah Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum. Selamat datang. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum besti-besti OTT. Jadi begini, Bu Rieke. Jadi gimana? Kita ini kemarin dari minggu lalu sudah melihat kok Ibu Rieke ini selalu dari tahun 2022, ini data kita ya. Mungkin udah jauh-jauh hari kali ya, dari 2022 itu Bu Rieke tuh selalu bicara mengenai data desa presisi atau DDP. Terus terang aja. Data Diah Pitaloka. Iya. Terus terang aja kita itu sempat bertanya-tanya gitu kan. Ini data desa presisi itu apa sih? Ibu Rieke bisa nggak jelaskan apa itu? Jadi ceritanya aku flashback dulu ya. Yeah. Kebenaran aku udah alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat, terutama di daerah pemilihanku Karawang, Bekasi, Purwakarta untuk kembali terpilih. Nah artinya udah 4 periode lah gitu di DPR RI, dan waktu masuk periode ketiga itu aku ngerasa ini something wrong deh. Kita nggak pernah tahu sebetulnya data yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan itu kan harus ada data dong. Yeah. Karena data dan angka itu kan menjadi akhirnya sesuatu yang mewakili kita semua sebetulnya. Dan di balik data dan angka itu ada keputusan-keputusan politik, rencana pembangunan, kebijakan, program, sampai kemudian konstruksi anggaran yang bersumber dari pajak rakyat itu per tahun 3.000 triliun kurang lebih gitu. Tapi apa ya data dasar yang digunakannya gitu, karena kok seringkali tidak tepat sasaran gitu. Nah, kemudian kebetulan aku kan Duta Arsip Nasional Republik Indonesia. Yeah. Aku mikir kalau zaman dulu awal mula Indonesia ada dengan teknokratik sistem perencanaan pembangunannya, konsepnya kayak apa sih gitu kan. Nah, aku kebetulan menemukan satu arsip rencana pembangunan pertama yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Arsip di sana? Di Indonesia. Ya, oke. Namanya Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Nah, arsip ini terdiri dari 17 jilid, 8 buku, 1945 paragraf. Jadi dia betul-betul suatu konsep rencana pembangunan yang pertama ini sebetulnya memperkuat adanya konsep Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan federal begitu ya. Jadi dulu kalau kita tarik mundur lagi, ini adalah antitesa dari bagaimana Indonesia dipaksa untuk menjadi bagian dari Belanda begitu lewat perjanjian Renville, Roem-Royen,
kemudian berakhir dengan konferensi meja bundar, harus menjadi bagian dari negara Uni Indonesia Belanda, bentuknya negara federal begitu. Kita pernah ada di dalam Republik Indonesia Serikat kurang lebih 8 bulan. Nah, para founding fathers kita merasa bahwa ini bukan bentuk negara kesatuan seperti yang mereka proklamirkan ya. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu Indonesia adalah negara yang mereka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bukan bentuk federal begitu. Lalu kemudian bagaimana caranya mereka memikirkan supaya bisa balik lagi nih, tidak dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat yang telah dicoba bentuk federal itu nggak cocok. Karena itu berbeda dengan sejarah secara historis maupun sosiologis Indonesia. Lalu kemudian lahirlah namanya Revolusi Mental 17 Agustus 57 yang mengatakan bahwa kita harus memiliki 3 hal. Revolusi mentalnya bukan kerja. Aku ngomong ini di beberapa kesempatan. Apa itu? Revolusi mental itu adalah cara berpikir. Jadi mikir dulu, baru kerja untuk cara hidup lebih baik. Ini disebut dengan gerakan hidup baru yang sebenarnya antitesa dari keinginan pemerintah Belanda untuk mengembalikan Indonesia di dalam kekuasaannya quote and quote. Lalu kemudian Desember 1957 keluarlah yang namanya Deklarasi Juanda yang itu kemudian kurang lebih mendeklarasikan Indonesia adalah negara kepulauan dengan ZEE-nya dan segala macamnya itu. Tapi bentuknya kesatuan. Nah, bagaimana menyatukan pulau-pulau itu? Menyatukan pulau-pulau itu harus ada dalam suatu rencana pembangunan begitu. Rencana pembangunan untuk menyatukan pulau-pulau ini antar pulau, antar wilayah, antar kabupaten, antar provinsi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kira-kira landasan sejarahnya kayak gitu. Nah, ada beberapa hal penting dari keputusan ini, lalu kemudian lahirlah Dewan Perancang Nasional. Sejak tahun 57 itu kemudian 58 keluar Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang kemudian menjadi Bappenas sekarang. Yaitu Badan Perencanaan Pembangunan teknokratik. Tapi jangan lupa prinsipnya. Perencanaan pembangunan itu pertama artinya itu dalam konteks kita bukan negara federal. Saat itu sudah dikatakan kita menganut desentralisasi. Jadi desentralisasi, otonomi daerah sebagai derivat dari desentralisasi itu bukan baru di lahirnya Undang-Undang Pemda ya pasca reformasi. Tetapi sebetulnya di awal memang sudah kita desentralisasi tapi bukan federal. Kita negara kesatuan dengan sistem pemerintahannya desentralisasi. Yang kedua adalah yang juga penting, mereka mengatakan kemudian untuk menyatukan Indonesia tadi harus dalam suatu rencana pembangunan teknokratik yang merupakan prinsipnya evidence-based policy. Kebijakan pembangunan berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi begitu. Yang kemudian yang ketiga adalah dari hasil riset itu harus ada data yang akurat dan aktual. Ini ada di sini nanti bisa aku pinjemin. Ya, di sini dikatakan bahwa tidak mungkin rencana pembangunan dan tidak boleh rencana pembangunan itu tidak berbasis data yang akurat. Karena kalau tidak berbasis data yang akurat, itu hanya mengalihkan pikiran aja. Itulah yang kemudian muncul istilah permainan statistik lah kayak gitu. Dan postulat yang keempat, ya hal penting yang keempat adalah bahwa konsep pembangunan itu harus berbasis pada democratic rural development, yaitu pembangunan yang demokratis di pedesaan. Dengan demikian kemudian maka basis datanya yang hasil riset itu harus data tentang desa sebetulnya. Jadi desa itu kalau di rencana pembangunan ini dia memang menjadi ujung tombak. Desa adalah bukan sekedar secara administrasi itu namanya desa. Tapi desa dalam historis dan sosiologis Indonesia, dia menjadi basis dari karakteristik Indonesia begitu. Di mana kemudian setiap desa itu memiliki uniqueness, keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, data yang mereka gunakan, ini kalau ini nanti tuh panjang kayak gini nih. Ini buku lama, aduh robek buku gue. Ini harta karun. Maaf ya aku flexing buku lama. Nah, ini tuh udah ada karena berbasis riset dan itu terdiri dari dibagi beberapa komisi, mereka Depernas.
terdiri dari 513 anggota DPR MPR pertama penyusunnya. Berapa? 500? 513 anggota DPR MPR pertama, MPR khususnya karena ada perwakilan dari DPD juga, dibantu oleh 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan. Membuat ini. Jadi ini disebut tripola pembangunan. Pola project adalah risetnya yang kemudian menghasilkan data tadi yang akurat based on data desanya waktu itu. Dan kemudian yang kedua adalah pola penjelasan, itu rincian dari programnya kayak gini. Udah ada di sini. Dan pola anggaran. Jadi anggaran itu diputuskan setelah tahu data itu menunjukkan kondisi real, kebutuhan real, dan potensi real tiap desa. Disusun rencana pembangunan, mana prioritasnya, barulah duitnya lu putusin. Kadang kemudian terbalik sekarang ini, kalau menurut saya, uangnya dulu diceplok nih, lu jatah lu cuma sekian, transfer ke daerah dari sekian jadi sekian. Berdasarkan? Nah itu pertanyaanku berdasarkan apa gitu. Tapi aku balik lagi karena ini menjadi sejarah penting. Nah kemudian karena kemudian ini hasil riset, itu dibagi dalam 6 komisi. Komisi pertama adalah komisi ideologi yang nanti kemudian ada tentang GBHN. Lahirlah TAP MPRS nomor 1 tahun 1960 tentang garis-garis besar daripada haluan negara. Lalu kemudian rencana pembangunan itu tidak boleh lepas dari garis-garis besar daripada haluan negara. Jadi GBHN pertama itu sebetulnya bukan teknokratik, tapi dia turunan dari Undang-Undang Dasar yang karena kita harus segera punya konstitusi, waktu pembahasan BPUPK mengatakan udah segeralah karena kita tidak cukup hanya proklamasi untuk jadi negara, itu harus punya konstitusi. Maka 18 Agustus 45 itu lahirnya negara Indonesia karena itu lahirnya konstitusi. Nah, nanti dilanjutkan, nanti ada di penjelasan Undang-Undang Dasar yang pertama. Undang-Undang Dasar yang sebelum diamandemen. Dikatakan setelah ini dibuatlah garis-garis besar daripada haluan negara. Jadi saya menyebutnya idiokratik, turunan dari konstitusi idiokratik, baru ada teknokratiknya, rencana pembangunannya. Nah, rencana pembangunan ini secara prinsip konstitusional harus tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Dasar dengan Pancasilanya, lalu kemudian dengan garis-garis besar daripada pembangunan semesta berencana, yaitu Manifesto Politik Indonesia sebagai GBHN kita. Nah, kemudian setelah dibahas, diputuskan, nah ini artinya teknokratik itu kunci utamanya adalah rencana pembangunan tripola itu tadi dengan alokasi anggarannya untuk mewujudkan tujuan Indonesia. Apa itu tujuan Indonesia? Ada di pembukaan alinea kedua Undang-Undang Dasar 45. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka adil dan makmur ini menjadi juga tujuan bernegara yang dikonstruksikan di dalam rencana pembangunan. Begitu. Bukan hanya makmur. Kalau itu kita jadi negara kapitalis ya. Kita punya konsep sendiri gitu, dan itu adil dan makmur artinya justice and welfare. Seperti apa perwujudannya? Kalau kita peras isi Undang-Undang Dasar, maka kurang lebih ada 5 hak dasar konstitusional yang harus diwujudkan lewat konstruksi rencana pembangunan tadi, yaitu terwujudnya adil makmur itu terpenuhinya hak rakyat atas pertama sandang, pangan, dan papan, kedua pendidikan dan kebudayaan, ketiga pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial. Jaminan sosialnya ada 5, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Yang keempat, terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM. Yang kelima, terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Inilah kalau dikatakan sudah tercapai adil dan makmur. Makanya dalam satu forum saya mengatakan, apakah kita sudah aman sekarang? Definisi aman bukan hanya kondusif dari sisi bagaimana tidak ada kerusuhan. Amannya suatu negara sesungguhnya adalah terpenuhinya 5 hak dasar rakyat ini. Nah kemudian lalu namanya pola teknokratik ini yang disusun oleh Depernas yang sekarang menjadi Bappenas itu adalah pola pembangunan nasional semesta berencana. Semesta artinya menyangkup seluruh bidang kehidupan. Berencana karena dihasilkan melalui hasil riset inovasi nasional begitu.
Dan ini disusun nanti ada artinya ada konstruksi teknokratik, ada politik anggaran di sana, dan salah satu tokoh yang berperan penting adalah Pak Margono Joyo Hadikusumo. Itu kakeknya dari Pak Prabowo Subianto, ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo. Karena apa? Karena beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama Indonesia, dan kalau dilihat di dalam konsep ini, bagaimana tentang ekonomi begitu. Demokrasi Indonesia tidak memisahkan antara demokrasi politik dan ekonomi. Demokrasi politik itu justru untuk membuka akses demokrasi ekonomi. Bagaimana implementasinya? Di dalam teknokratik atau rencana pembangunannya diputuskanlah adanya suatu gerakan ekonomi yang bernama koperasi. Koperasi desa. Jadi di sini tertulis jelas bahwa koperasi desa harus dibangun di setiap desa. Nah, itu. Nah, tapi artinya syaratnya koperasi desa itu harus berbasis data presisi itu tadi. Bukan hanya akurat ternyata, tapi precision. Kalau akurat, kalau presisi itu benar-benar titiknya jelas. Titik tepat. Kalau akurat mungkin masih ada margin error sekian-sekian. Tapi kalau presisi persis. Misalnya ini orang miskinnya ini, ya udah targetnya ini. Jalan yang harus dibenerin ini, ya udah berarti ini gitu. Jadi nggak bisa, memang agak susah nanti main anggaran. Terus kayak gitu. Nah, jadi menurut saya ini yang harus kita kerja keras. Artinya, dan mereka mengatakan jadi dari 17 jilid 8 bab 1945 paragraf itu jadilah ini buku saku segede gini. Kenapa? Karena mereka mengatakan kebijakan pembangunan itu tidak boleh insting. Tidak boleh asumsi, harus berbasis riset begitu. Tetapi karena waktu itu mayoritas rakyat kita belum melek huruf, belum bisa membaca, Soekarno mengatakan bahwa ya harus ilmiah, tapi bahasa lu jangan ribet. Rakyat harus ngerti, makanya itu dibuat tabel-tabel kayak gini langsung. Memudahkan gitu. Memudahkan orang langsung, ya. Ini soal telekom, semua ada. Lu mau butuh apa aja di sini ada. Dengan kalau ada buku yang tebalnya itu ada petanya. Misalnya terus soal bagaimana kesehatan, harus ada kesehatan itu harus terpenuhinya kebutuhan makan. Ini kemudian ada sekarang ada makan bergizi. Tetapi waktu itu juga ada pembagian vitamin dasar, sehingga kemudian tadi yang bidang Kesra itu disebutnya program A. Program A itu terdiri dari 5 bidang kesejahteraan rakyat plus soal pemerintahannya. Lalu pertanyaannya, ini yang paling keren. Pertanyaannya mereka bilang, ini duit dari mana ya? Negara baru merdeka. Tapi kemudian dengan adanya komitmen konsensus untuk mencapai 5 bidang Kesra ini butuh anggaran dong, ya kan? Maka mereka siapkan program B. Program B itu adalah 5 prioritas industri. Dan konsep pola pembangunan nasional semesta berencana itu adalah roadmap Indonesia menjadi negara industri. Gila nggak? Zaman di tahun itu ya? Di tahun itu udah konstruksinya kita harus jadi negara industri. Kenapa harus jadi negara industri? Para pendiri bangsa kita mengatakan kalau jadi negara industri maka pembiayaan untuk tercapainya Kesra ini tidak membebankan pada pajak rakyat. Negara industri ini akan ada optimalisasi untuk sumber daya alam, sumber daya manusia dengan 5 prioritas industrinya. Pertama adalah industri sandang pangan papan, kemudian industri bahan baku industri, kemudian industri energi khususnya energi terbarukan. Makanya dibangun energi terbarukan, makanya dibangun waduk-waduk seperti Jatiluhur bukan hanya untuk pengairan tapi untuk tenaga kelistrikan. Kemudian industri farmasi dan obat-obatan tradisional. Dan kemudian industri pariwisata. Kan banyak industri lain mereka sebutkan ada ya, pertambangan semua ada. Tapi kenapa 5 industri ini yang menjadi prioritas? Mereka katakan karena bahan baku kita punya, pasar kita punya. Kita punya pasar, kita punya bahan bakunya untuk 5 ini.
dan itu bisa untuk membiayai terpenuhnya program-program untuk Kesra ini. Nah, semua terencana, terarah, terukur, dan tepat sasaran. Itulah mimpiku sebenarnya, Pak Teddy. Pak Teddy ini teman lama, tapi jadi serius di sini. Dari aku gadis sampai janda ini berteman ya. Jangan ketawa yang lainnya. Jadi intinya. Nah, balik lagi ke data. Data desa. Jadi kan, ini penonton ya. Ini yang dijelaskan Ibu Rike itu adalah sejarah bahwa dari zaman dahulu aja. Sebenarnya udah ada konsep itu. Tapi kemudian terjadi peristiwa politik, kemudian bergeser perspektif teknokratik kita begitu, yang sebetulnya saya berharap ya apapun peristiwa politik, siapapun yang berkuasa itu sebetulnya prinsip-prinsip pembangunan seperti ini jangan diubah dong. Ya, bahwa kemudian strategi teknis berbeda pasti mengikuti perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, karena di sini dikatakan bahwa tidak mungkin Depernas yang sekarang Bappenas membuat rencana pembangunan tanpa data akurat, maka harus ada nih cara ngitung data akuratnya bla 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 begitu. Nah, aku mikir kalau mereka zaman dulu, dan mereka ini melanjutkan riset dari zaman Belanda. Jadi bukan riset dasar, tetapi namanya kalau istilah dalam dunia riset itu namanya open innovation. Inovasi yang terbuka, hal-hal yang sudah ada tidak perlu kita dari nol lagi, tinggal melanjutkan, ada apa technical know-how dan sebagainya. Nah, lalu kemudian menurutku zaman dulu aja dia bisa sudah bikin segitunya. Akurasi. Aku kasih tahu ini aja ya. Gak apa-apa, nanti kita capture, nanti kita tampilin. Misalnya Museum Nasional, ini kan juga nanti dia ada petanya, titik di Jakarta segala macam. Nah, Galeri Kesenian Nasional, tahu kan Galnas yang di Gambir? Memuat 4.000 lukisan dalam satu baris, 8.000 lukisan dalam 2 baris, dan diperbesar dengan 2.000 lukisan. Dimulai tahun pertama rencana 1, selesai akhir rencana 1. Sampai isinya, sampai penempatannya karena sudah diatur. Karena dia kan diukur semua. Semua riset. Semua bidang kehidupan itu tidak boleh, makanya mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengatakan di mana roadmap-nya, kita pakai insting. No way, nggak bisa. Itu kita mundur kalau pakai insting. Jadi jelas ya bahwa sejarahnya sudah jelas, terus bagaimana ada kaitan dengan kakeknya Pak Prabowo, sampai akhirnya ini kan menjadi pertanyaan nih Bu Rike ya, bahwa emangnya data yang sekarang kenapa? Nah, data yang mereka lakukan itu karena yang saat ini yang digunakan oleh negara bertahun-tahun. Lalu kemudian muncullah undang-undang tentang statistik tahun 97, oke? Jadi setelah kemudian pemerintahan Soekarno berakhir, masuk pada suatu era yang baru begitu. Tapi sebenarnya juga Presiden Soeharto tidak merombak semuanya. Kalau baca TAP MPR nomor 14 tahun 73 kalau saya nggak salah tentang GBHN, nah ini persoalannya. Lalu yang GBHN yang idiokratik itu dihilangkan, yang rencana pembangunan langsung diganti nama jadi GBHN. Jadi yang teknokratik itu jadi idiokratik. Tripola pembangunan diubah menjadi trilogi. Teknokratik dijadikan ideologi. Padahal itu sesuatu yang menurut saya berbeda lah. Itu di forum lain kita bisa pilih. Nah, lalu kemudian akhirnya undang-undang statistik lahirlah waktu itu dari konsep desentralisasi pada masa pemerintahan Pak Harto itu kemudian jadi sentralistik. Nah, lalu kemudian 97 lahirlah undang-undang tentang statistik. Badan statistik ini yang kemudian dia melakukan penghitungan untuk data statistik pastinya begitu. Nah, lalu masuk reformasi. Lalu masuk kita pada era otonomi daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 ya Pak Sof, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah begitu. Lalu masuk nanti Undang-Undang tentang pemerintahan desa. Nah, waktu itu belum undang-undang, artinya BPS ini bekerja dengan menggunakan payung hukum yang kita masih dalam perspektif sentralistik. Belum masuk era otonomi daerah. Begitu. Dan itu dipertahankan. Apakah BPS kemudian dengan metodologinya dikatakan salah? Tidak salah kalau secara normatif. Tetapi yang namanya metodologi itu kan harus mengikuti itu tadi, science based policy. Harus mengikuti perkembangan, inovasi dan sebagainya. Mana yang kemudian akurasinya lebih
lebih tinggi dan seterusnya, apalagi soal data. Menurut saya memang kemudian akhirnya terjadi reproduksi data yang tidak aktual, tidak akurat, dan tidak relevan. Setidaknya kurang akurat, kurang relevan. Ya kan begitu. kalau Apa buktinya? Kan pasti gitu. Iya, Gak usah pusing, bansos salah sasaran. Oke. Banyak orang yang harusnya menerima program bansos, bantuan sosial, which is saya juga nggak suka pakai istilah bantuan sosial, pakai aja program kesejahteraan. Kenapa? Ini saya lagi masuk ke persoalan penggunaan kata. Jadi kekerasan negara itu bisa melalui kekerasan simbolik lewat bahasa, begitu. Nah, jadi bansos mau diganti apa? Bansos ya program kesejahteraan rakyat, jangan dibilang bantuan. Kalau bantuan seolah-olah sumber duitnya itu dari pemerintah, dari DPR bersama pemerintah. Sebetulnya kan sumber duitnya adalah duit rakyat dari APBN. Kalau bantuan itu memposisikan rakyat sebagai orang yang tangannya di bawah. Pak, minta bantuan dong, bantuin dong Pak. Anak 3 nggak ada lagi, bantuin Pak. Kurang lebih gitulah ya. Nah, tapi kalau itu program kesejahteraan sosial, artinya memberdayakan rakyat supaya tercapai atau meningkat level kesejahteraannya gitu. Nah, berarti kan ya kan mau tidak mau kalau saya sampaikan tadi bahwa kan pertanyaannya adalah berarti ada masalah dengan data yang sekarang. Kalau tidak ada masalah, buktinya tidak ada kemudian statement sekitar 500 triliun bansos salah sasaran. Maaf ya, jir itu duit. Itu kok bisa duit begitu? Rakyat itu 500 triliun itu bisa ngebangun berapa puskesmas, bisa benerin berapa enggak, 500 sekolah. Triliun itu salah sasaran. Kenapa salah sasaran? Kita mundur lagi. Coba, tahun 2021 kalau saya nggak salah, itu adanya sesuatu yang akhirnya terbongkar, yang selalu saya sampaikan, 52,5 nih tahun, ini saya ngutip dari media, 2021, Agustus 2021, terbongkarlah bahwa ada 52,5 juta penerima bansos fiktif. Berarti datanya fiktif dong kalau gitu, ya kan? Dengan potensi kerugian berapa? Kata KPK, bukan kata aku. 126 triliun untuk program bansos gitu. Tanpa dijelaskan karena bansos itu banyak banget programnya. Ini karena datanya yang tidak presisi? Enggak, ada dua kemungkinan. Datanya salah atau fiktif. Kalau ini disebutnya fiktif. Data ganda, data fiktif. Kalau fiktif kan berarti sebenarnya tapi kan duitnya masuk dong berarti. Nah, itu yang menjadi perjuangan kita untuk terus membongkar ini. Bayangin 126 triliun. Lalu dikatakan data ganda itu berarti kan sebenarnya orangnya, dan akhirnya pada perkembangannya terbongkarlah kurang lebih nih, kalau ada yang punya informasi yang lebih akurat silahkan disampaikan. Satu orang nicknya di-cloning jadi 40. Dan itu kemudian berarti tetap aja 126 triliun per tahun ini kan disalurkan. Mau nggak mau karena sudah ditetapkan di APBN kan? Pertanyaannya, kalau datanya fiktif, alokasi anggarannya tetap ada, berarti rekeningnya quote and quote fiktif dong. Itulah yang kusebut sebagai pseudodata. Pseudodata melahirkan pseudopelsi. Fiktif, sesuatu yang nggak ada sebenarnya tapi dibikin seolah-olah ada. Bukan yang mudah, Bu. Kan rekening udah jelas nih. Kalau ada rekening fiktif kan udah jelas aliran dana dan kemana. Makanya kemudian di 2025 ini PPATK mengungkap kurang lebih ada 2.000 rekening fiktif. Salah satunya dari bagian pengeluaran anggaran negara Menteri Keuangan, begitu. Yang terindikasi menurut PPATK baru 2.000 aja yang terbongkar. Padahal itu ada 2025 diumumkan 10 juta data bansos fiktif. Tapi yang baru ketemu 2.000 rekening fiktifnya. Ya, dan kemudian itu yang disebut dengan akhirnya 2 triliun terindikasi oleh PPATK, bukan aku yang ngomong. Ada indikasi 2 triliun dana bansos yang diendapkan di rekening-rekening itu. Yang nanti kemudian pada kelanjutannya ini terindikasi berafiliasi dengan transaksi judol, pinjol, kemudian ya kejahatan ekstrim ya, TPPU,
tindak pidana pencucian uang, Ya, tindak pidana perdagangan orang, narkotika dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita mungkin akan bahas di lain kesempatan soal Apa sih data presisi Nah, itu? kita mau bicara Oke. data presisi dari gini, artinya kita fair-fairan aja ya ketika Ibu menyampaikan data desa presisi, kan artinya ada sesuatu yang Ada yang tidak presisi. tidak presisi. Ya. Ya kan? Dan Nah. aku bisa buktiin itu karena menurutku gini loh. Nggak ada alasan Indonesia itu rakyatnya nggak bisa sekolah, nggak bisa berobat, nggak bisa kerja. Karena alokasi anggaran itu besar sekali gitu di APBN. Dan di APBN itu setelah putusan MK tidak boleh kita membahas satuan 3. Jadi hanya gelondongan aja tuh. Kalau awal aku masuk DPR dulu itu bisa oke, untuk ATK itu ada tuh datanya. Memang si dokumennya jadi tebel banget, tapi kita bisa rinci. Kalau sekarang nggak ada pembahasan itu. Nah ini harus tahu juga pemirsa, nggak ada lagi pembahasan, kita nggak bisa ngecek. Berarti gelondongan gitu udah. Kecuali kita mempertanyakan. Tapi kalau kita mempertanyakan, ini misalnya pernah waktu itu aku Komisi 9, pemberantasan nyamuk dan kecoa di mana? Di lingkungan Kementerian Kesehatan. Anggarannya berapa? Sekian puluh miliar. Gitu. Untuk apa? Ada juga untuk vitamin, karena kita dapat datanya. Kalau sekarang kita nggak dapat data rinci seperti itu. Setelah lahirnya putusan MK, aku lupa nomor berapa. Benar-benar gelondongan ya? Gelondongan aja yang disebut. Nah, mudah-mudahan nanti putusan MK ini apakah bisa dianulir lagi dan kita bisa masuk pada pembahasan yang lebih detail. Ya. Karena detail suatu anggaran itu, disitulah letaknya apakah kita bisa melihat nih data yang dipakai benar atau enggak. Sesuatu yang ngarang-ngarang atau cuman copy paste dari satu tahun ke tahun lain, termasuk berpengaruh pada perencanaan nanti pemerintah daerah yang sudah era otonomi daerah ini. Ya, pertanyaannya begini, bagaimana cara atau konsep mendatanya untuk data desa presisi atau DDP? Nah, nanti dibandingkan. Memang apa masalahnya dengan konsep BPS. Mendatanya BPS itu kenapa? Nah, BPS itu kekurangannya pakai dasar hukum. Saya tidak menyalahkan BPS karena dasar hukumnya masih berlaku. Tahun 97 kemudian itu statistik itu harus diketahui hanya satu dari sekian data analisa. Jadi data dasar tadi yang dikumpulkan, yang saya liatin riset, nanti dikeluarin jadi data analisis, data tematik, dan ada data statistiknya. Gitu. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu untuk bertemu dengan penemu data desa presisi. Nah, karena temuan saya adalah tentang bagaimana kebijakan pembangunan atau public policy ini harus berbasis si data presisi ini. Ya, maksudnya itu sistem kebijakan yang lahir nanti jadi undang-undang APBN, APBD dan seterusnya begitu, Perda APBD. Cara kerjanya dia pakai wilayah kerja statistik. Kita bicara BPS dulu nih, BPS itu pakai Wilkerstat namanya, wilayah kerja statistik. Jadi cara menghitung itu agregat, sampling, dan semua ini karena research, saya wawancarain BIG, saya wawancarai BPS dan semua kementerian lembaga yang terkait. Mereka mengatakan misalnya untuk tahu orang miskin, Bu Rike, di sebuah kecamatan lah. Bu Rike nggak usah datangin tiap rumah, tapi itu bisa diukur statistiknya, sampling, agregat saja begitu. Di satu sisi, kalau itu hanya untuk data analisis berupa data statistik, iya. Tapi begitu kita mengatakan apakah itu menggambarkan si fulan yang benar-benar miskin, belum tentu karena sampling. Padahal data kemiskinan, data rakyat yang fakir miskin itu harus jelas. Harus jelas siapa orang ini. Karena di situ ada haknya fakir miskin. Makanya saya bilang, ini kan konstitusi mengatakan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Tapi kalau nggak mau pakai konstitusi, meskipun harusnya kita pakai konstitusi, kita juga harus dilapis dengan ajaran agama. Tidak boleh yang namanya hak fakir miskin itu tidak sampai. Apalagi sudah dialokasikan dari duitnya rakyat juga, yang notabene sebagian juga adalah fakir miskin. Karena datanya kan? Ya, karena saya katakan, hati-hati loh. Tidak ada rakyat semiskin apapun yang tidak bayar pajak. Semua bayar pajak. Pajak apa? Pajak listrik bayar.
pajak bumi bangunan bayar, Rokok. pajak rokok, pajak makanan, semua itu ada pajaknya. Yang mereka konsumsi meskipun dia orang miskin, dia tinggal di rumah, ada pajak bumi bangunan dan seterusnya begitu. Nah, artinya ini kalau menurut saya kalau dipertahankan, ini mempertahankan kezoliman gitu. Ya, jadi gini, Ibu ya, saya mau nanya, berarti saya dari tadi minta fair-fairan aja nih. Berarti data BPS itu tidak presisi karena ketika mereka turun karena untuk mendatanya, metodologinya sampling. Metodologi statistik itu memang sampling. Tapi kalau dia bertugas untuk sensus yang 10 tahun sekali, prinsip sensus itu adalah door to door. Saya tanya, tahun 2020 ketika ada COVID lalu kemudian memang sudah masuk pada waktu untuk sensus dengan anggaran sekian triliun itu, apakah ada orang yang sensus datangin rumah kita? Kalau zaman dulu kan ada. Ada, ya. Saya tinggal di zaman pemerintahan Pak Harto. Itu aja ada. Terus rumah kita ditempelin, udah disensus. Bener nggak? Iya. Saya tanya, rumahmu kemarin pernah disensus nggak? Nggak disensus. Dan mereka mengatakan karena kondisinya sedang COVID, maka sensus digital. Tolonglah, nggak semua orang itu oneng. Iya. Prinsip sensus itu harus door to door gitu. Dan sekali lagi, saya tidak menyalahkan BPS. Secara hukum, BPS benar. Tapi sudah ketinggalan nih. Ya, metodologi. Tapi, saya selalu mengatakan, yang dikatakan oleh Immanuel Kant, yang legal itu belum tentu bermoral. Jadi, masalah data ini juga ada masalah moralitas, etika. Ya, yang kemudian, apakah bukan hanya... Kami udahlah, semuanya di sini udah saya bongkar kok. Kenapa? Karena kita kan, gue nih anak orang susah. Gue nih anak orang susah. Jadi gue ketika ada jabatan seperti ini, saya bener-bener, ini kenapa ya? Kok banyak banget orang susah? Makin kesini, makin kesana begitu ya. Jadi saya lihat ada persoalan yang signifikan. Itu persoalan data dasar yang tidak pernah dibenahi secara serius begitu. Lalu apa buktinya datanya salah? Udah kesian deh Pak Presiden Prabowo nih konsepnya udah ingin mengembalikan prinsip-prinsip dasar yang digagas oleh para pendiri bangsa termasuk kakek dan ayahnya. Ya kan? Tapi kemudian harus mengatakan angka kemiskinan sekian lalu dikritik semua. Datanya dari mana? Siapa yang berhak atau satu-satunya lembaga yang berhak untuk menyuplai data ke semua dan wajib digunakan oleh semua kementerian dan lembaga. Apa namanya lembaganya? Ya BPS. Memang boleh Kementerian Pertanian menggunakan data sendiri. Makanya nanti tambah lagi itu ada sensus pertanian. Tambah lagi ada sensus, ada pendataan untuk UMKM. Pendataan untuk ini, untuk itu. Kenapa sih nggak sekali aja ngedata gitu? Apa kelebihan dari data desa presisi ini? Kelebihan data presisi, satu kali mendata, semua disatukan, ada 253 parameter, turunan breakdown dari 5 bidang kesra amanat konstitusi, per orang ada 253 item. Basis data keluarga itu, di dalamnya ada individu. Ada anak, bapak, semua, ibu. Dengan per orang itu, anakmu, misalnya anakku, itu ada 253 data per orang. Aku 253 data begitu. Nah, karena apa? Karena di balik angka dalam data itu adalah nyawa orang. Berarti basicnya nyawa orang. Jadi adalah hati-hati. Orang. Ya, iya. Basic data desa presisi ini adalah orang. Ini kalimat yang penting. Basis data negara itu, terutama data administratif penduduk, itu adalah data orang, data manusia. Jadi hentikan impersonalisasi rakyat melalui data. Kenapa saya katakan demikian? Perspektif ini yuk kita bongkar. Ini mumpung kita mau benahin. Ayo yang udah ya udahlah. Kalau ada korupsi bongkar begitu. Tapi kita sistem ini harus dikembalikan pada mandat konstitusionalnya begitu. Karena kalau tidak, maka rakyat itu hanya dilihat sebagai deretan angka. Kalau dia mengurangi atau udahlah males ngedata, udah deh capek gue.
ini ngedata honor cuman sekian, lalu dia nulis asal-asalan. Ada 10 orang yang tidak terdata. Kamu membunuh 10 orang itu. Karena di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat. Berarti negara kita menggunakan data yang selama ini bisa dibilang data yang tidak presisi. Kalau memang presisi tidak kejadian. Mungkin ada kejadian. Gimana misalnya, ya banyak lah contohnya. Nih Bu, saya aja nanti mungkin ada yang komentar, kasih contoh di daerahnya masing-masing, bagaimana bukti bahwa data Indonesia itu belum akurat, belum presisi. Jadi saya mau nanya nih Bu, data desa presisi. Jadi ini penonton ya, habis saya diskusi sama Ibu Rike, nanti ada sesi kedua kita akan bertemu dengan penemu data dan Ibu Rike juga untuk presentasi apa sih data desa presisi itu. Nah tapi ini kan kayak kita di sini, kita lagi syuting ini di daerah Kecamatan Cilandak ya, ya Cilandak. Nah, data desa presisi itu kalau saya nih ya sebagai pimpinan di daerah sini, Kecamatan Cilandak. Kecamatan Cilandak ya. Apakah data desa presisi itu saya bisa mengetahui bahwa ada masyarakat saya yang berapa banyak sakit jantung, berapa banyak yang nggak sekolah, itu bisa apa nggak di sini? 5 bidang Kesra itu. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kebudayaan, pekerjaan, kesehatan dan jaminan sosial, perlindungan hukum dan HAM dan kehidupan sosial, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Nah, apakah dia punya ijazah atau tidak? Apakah sampai ke situ? Sampai ke situ. Sampai dia punya akte nikah atau enggak. Kan nih banyak nih yang nikah karena pernikahan itu mahal. Kecamatan Cilandak, saya pengen tahu berapa banyak yang nikah. Dan karena misalnya penyakit masuk pada turunan dari yang kesehatan. Sakit apa, kemudian kalau disabilitas apa, mental, fisik, sensorik, itu ada semua. Dan itu open parameter. Setiap desa bisa mengajukan tambahan parameter. Itu persentase atau orang per orang? Orang per orang. Data desa presisi itu orang per orang? Orang per orang. Artinya misalnya di Kecamatan Cilandak ini, saya sebagai pimpinan di sini, ketika saya pengen tahu berapa orang yang tidak sekolah, saya bisa tahu misalnya setelah melihat dari data desa presisi, saya bisa tahu ada 15 anak yang tidak sekolah, prianya berapa, wanitanya berapa, umurnya berapa? Iya, semua. Sampai ke situ? Sampai ke situ. Punya hobinya apa? Handphonenya merek apa? Hobi dan handphone? Minjem uangnya lu di mana? Lu dari rentenir, dari koperasi, bank, atau minjem emak lu, itu bisa terdata. Sama 45 jenis komoditas pangan yang dikonsumsi per rumah per bulan. Artinya kalau butuh beras, rumah ini butuh beras berapa kilo sebulan, cabai berapa kilo, ikan asin, semua 45 jenis. Per rumah itu ketahuan dia makan konsumsi apa aja selama sebulan itu. Iya, jadi nanti kenapa saya balik lagi, khususnya Pak Margono Djaya Hadikusumo itu menginginkan adanya koperasi desa dibangun di setiap desa. Kalau sekarang plus kelurahan begitu. Karena ini ada perputaran ekonomi yang dari konsumsi, dari potensinya apa, dan ini selama ini kebutuhan di desa itu disuplai dari luar desanya. Padahal desanya sendiri itu kalau ada potensinya, entah itu untuk beras, kan bisa juga dihitung. Nah itu bisa diklik semua. Semua palu gada lah. Tunggu. Janda cerai, janda cerai, janda mati ada. Jadi saya mau spesifik aja lah ya. Saya mau spesifik. Mungkin juga ya. Ketakutannya ada yang takut ketahuan bininya banyak. Nggak, saya mau spesifik nih Ibu ya. Artinya di Kecamatan Cilandak ini ya, saya mau melihat ya, misalnya saya pimpinan di situ, saya pengen melihat sudah berapa banyak ya warga saya misalnya yang lulus sekolah, berapa banyak warga saya yang tidak bekerja sudah waktunya. Ya sekolahnya SD, SMP, SMA semua ada. Itu ada di situ. Artinya bahkan sampai merek handphone ada. Ada. Per orang. Per orang. Dia menggunakan misalnya providernya apa juga ada. Oh sampai kita menggunakan karena kita ingin bahwa
data ini kemudian menjadi data potensi ekonomi. Bukan hanya soal bagaimana orang suplai barang ke desa. Tapi bagaimana yang selanjutnya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, apa yang dibutuhkan desa itu pertama kali dipenuhi oleh potensi desanya. Gitu. Karena datanya sudah sebegitu lengkap, artinya siapapun pimpinannya itu sudah bisa mengcompile mana yang dia akan lakukan. Artinya, tunggu saya. Ini kita balikin jadi kalau pendanaan itu benar-benar dari sejarah yang disampaikan, artinya ketika data awalnya realnya sudah jelas, artinya sebuah kecamatan itu ketahuan dananya mau dipakai untuk misalnya untuk apa, tepat sasarannya di mana, bansos yang dapat berapa aja. Nggak usah itulah, nih gue liatin ya. Apaan? Nih kayak gini nih. Sebenarnya ini bukunya ada 2 nih. Misalnya gini, proyek besar Jawa ini soal yang ini. Nih ayam nih, soal peternakan ayam. Oke. Nanti kalau yang buku tebel ada petanya di mana. Kayak gini nih, halaman 72 ya. Tahun ke-1, 54.462.000 ayam. Setiap tahun ayam meningkat 100%. Mutu ayam bertambah pada tahun pertama, tiap unit terkecil untung 60.500 atau setiap orang untung 100 butir telur. Sampai keuntungannya ditulis. Terdata. Karena data dasarnya lengkap. Sampai jenis pohon apa yang ada pekarangan lu. Jadi di rumah saya nih, ada pohon, ada 2 pohon. Karena itu kan masuk dalam lingkungan infrastruktur dan lingkungan hidup. Bukan hanya infrastruktur saja. Ini buku tahun berapa sih? Ini yaitu disusun tahun 57. 57 mulai bahasnya juga di gedung bekas konferensi Asia Afrika itu. Dan kemudian 58 diperkuat lagi begitu. Kemudian jadi ketetapan tahun 60. Ini buku sakunya. Ini nih Departemen Penerangan nih. Kominfo Digi lah sekarang. Ya. Dia nerbitin ini supaya setiap rakyat megang buku ini. Guidance-nya. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Kalau mau transparansi ya kayak gini. Ini baru namanya transparansi. Iya, karena di sini ada titiknya misalnya nanti ada Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan kalau di buku besarnya itu ada peta terus ada titiknya. Di sini. Aku nggak bawa yang petanya. Oke. Nanti kalau petanya kita bisa lihat di di sesi selanjutnya. Nih, stabilitas harga. Mendirikan gudang dan lumbung padi. Ini kan beras lagi susah nih. Dulu tuh diikut ini setiap Daswati dan desa Daswati itu halaman 74. Daswati itu kecamatan lah dan desa di Indonesia. Biaya 250 juta untuk bangun gudang dan lumbung padi. Kemudian jumlah biaya rupiah. Nah, hasil adalah stabilitas harga beras, pemberantasan ijon, tertibnya periode produksi. Jadi nggak belang-bentong lagi dalam satu hamparan sawah tuh. Yang ini nanam bulan kedua, yang ini nanam bulan nggak bisa. Jadi udah diatur kenapa? Begitu musim tanam itu tidak serentak, maka hama itu berpindah-pindah. Oke. Sampai kayak gitu mikirnya. Kalau kesehatan ada nggak di situ? Ada kesehatan. Apa? Coba. Kesehatan itu ya. Ini masih sandang nih, sandang. Ini sampai peternakan hewan besar, sapi gitu ya. Semuanya bisa kayak gini. Sandang, penjemuran sandang, benang jahit. Dulu kita punya industri benang. Kalau bantuan nggak ada ya zaman itu? Industri benang. Dia nggak pakai konsep bantuan. Itu tadi konsepnya kesejahteraan. Kapas, Rayon, Rami ada di titik mana? Di Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa. Nah, kemudian pabrik semuanya. Pabrik single, super porvat, jatuh ada seterusnya. Tunggu, kamu nanya kesehatan ya. Tenaga listrik, pusat tenaga air, pusat tenaga uap, pusat tenaga diesel. Nih yang tadi ku bilang industrinya. Pabrik baja. Ini sampai pabrik baja. Pabrik kertas, pabrik keramik. Semua ada di sini. Industri karena ini mau ini jadi masuk industri. Masuk. Dari tadi kapan ngomong. Lagi kan? Kapan lagi bisa begini? Nah, ini kebudayaan. Sorry, aku harus ngomong kebudayaan. Oke, lanjut. Jadi komisi pertama itu adalah bidang mental, agama, kerohanian, dan penelitian. Dengan yang pertama adalah kebudayaan. Ya. Karena bagaimana yang namanya mental dan agama dan rohani itu juga
memperkuat kebudayaan kita. Dan kemudian dengan penelitian. Inilah kalau aku lihat bagaimana sampai kebudayaan disatukan komisi soal penelitian. Kalau ku pelajari lebih lanjut, artinya para pendiri bangsa kita sudah memperlihatkan kalau dalam Islam antara akal dan kolbu tuh nggak boleh dipisahin. Antara cara pikir rasionalitas kita dengan keimanan kita itu tidak boleh, harus ini selalu berinteraksi, ada dialektika dan segala macam. Bayangin itu disatukan, penelitian, agama, dan rohani mental itu di dalam satu. Karena supaya juga dalam merencanakan pembangunan itu jangan mengaku kemudian berketuhanan yang Maha Esa, tapi kemudian ketika ngurangin data, angka, ngerasa nggak bersalah gitu lah kurang lebihnya. Nah, kemudian ini kesehatan. Nah, pendidikan ini semua universitas udah dizonasi. Karena apa? Karena zaman dulu yang menjadi konsultan negara adalah kampus. Think tank negara itu adalah kampus. Dan ini terjadi di negara-negara lain, seperti di negara-negara maju itu think tanknya ya kampus. Tadi kan aku bilang 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan dari seluruh kampus yang ada. Nah, lalu kemudian maka di luar negeri itu penerima Nobel itu bisa dari kampus karena hasil penelitiannya dipakai oleh negara lalu menghasilkan hal-hal penting gitu. Oke, intinya dari buku ini yang mau diceritakan adalah sebegitu detail. Sudah ada sebenarnya. Kita tinggal pergunakan saja. Karena tadi saya mengatakan tahun 2024 kalau saya nggak salah, akhirnya saya berjuang dengan Bappenas. Jadi mengusulkan, saya sebagai perorangan yang memiliki arsip ini lengkap. Alhamdulillah saya punya arsip yang cukup lengkap. Dan Bappenas mengajukan konsep ini sebagai memori kolektif bangsa. Dan itu sudah diputuskan. Untuk apa? Supaya memori kolektif ini kita mulai bisa mengatakan lagi, ini ada kayak gini nih. Dapat koperasi nih. Seluruh Indonesia ya, sebagai alat ekonomi, bidang distribusi, produksi. Tuh, kayak gitu. Udah ada semuanya. Pembangunan masyarakat desa itu paling gede. Kayak gitulah. Terus apa lagi? Ya. Banyak banget, cerewet banget ya gue. Ini nggak apa-apa, udah. Yang penting kan poinnya kita udah dapet ya, bahwa sebenarnya founding father kita ini sudah bikin. Ya kita sebenarnya tinggal melanjutkan saja. Makanya termasuk, kenapa aku termasuk yang paling bersemangat untuk Koperasi Desa Merah Putih. Aku kayak gini, kan aku riset ini dari 2013. Kalau aku ngomong gini nggak pernah ada yang kayak orang ngerasa aneh, lu ngapain sih ngunyah-ngunyah buku tua gitu. Dianggap aneh lah, cegil lah gitu ya. Terus tapi kupikir, loh kita jangan sotoy. Yang paling tahu bahwa Indonesia itu harus arsitekturnya kayak apa, ya orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan di awal itu. Mereka yang paling tahu. Kita tidak pernah tahu memori kolektif itu dihilangkan. Jadi kita seperti negara, seperti bangsa yang bingung. Itulah pentingnya arsip, karena di situ adalah kotak Pandora, di mana sejarah tidak bisa dibelokkan gitu. Kecuali arsipnya dari awal udah dibelokin. Tapi arsip gini kan, nah pasti baru ngelihat kan? Iya. Kayak gitu. Ini pertanyaan politik nih. Ini BPS saja ya dalam mengumpulkan data, walaupun modelnya sampling. Itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, terakhir kemarin 6 triliun. 3 triliun untuk dukungan manajemen. Ayo, itu di luar gaji atau gimana? Nah, pertanyaannya, ini kok. Nah, itulah ibu bisa membuat data desa presisi dengan data yang sebegitu presisi, artinya dengan sebegitu lengkap sampai handphone orang saja bisa diketahui. Itu gimana caranya? Nah, caranya. Bagaimana pembiayaannya? Pembiayaannya itu untuk sementara, karena aku ngerasa kalau aku nggak tahu konsep para pendiri bangsa ini, ya udahlah. Tapi aku kan udah tahu akhirnya. Menurutku dengan jabatan yang sekarang ini, ya harus diupayakan.
sekuat-kuatnya, semampu-mampunya. Kalau ditanya dari mana anggarannya, lah kan kita dapat tunjangan. Ini kan, tapi kan ini kan pribadi kan, bukan negara yang nyuruh ini kan? Enggak, karena gitu kan saya bilang, saya jadi DPR ini karena kesadaran, bukan karena disuruh orang, enggak. Karena menurutku umur 35 aku udah banyak dibantu oleh masyarakat, aku bisa punya rumah yang cukup baik, kemudian bisa menghidupi keluargaku, bisa anak-anakku, bisa sekolah segala macam. Karena para pemirsa, penonton aku itu yang membuat aku bisa bertahan di entertain, bisa ngasilin duit. Saatnya gue dong untuk gimana sih? Padahal saat lagi itu lagi naik-naiknya kan? Lumayan lagi on-onnya, ter-on se-Indonesia puas loh. Terus, nah gitu. Jadi aku pikir, nah dari mana uangnya? Nah iya itu pertanyaan. Nah uangnya ya dari gaji, tunjangan semua di DPR itu, mau reses segala macam, ku pakai untuk alhamdulillah bisa beri beasiswa beberapa anak yang periset peneliti ini, lalu kemudian bekerja sama dengan kepala desa untuk melakukan riset kolaborasi dengan IPB University, penemunya Profesor Sofyan Syaf gitu, yang benar-benar full committed banget untuk Indonesia punya data presisi. Kita jalan bertahun-tahun gitu, orang menganggap ini nggak penting, aku bilang door to door ini kan? Door to door, dan kita ya nggak bisa banyak, nanti Prof Sofyan bisa jelasin berapa yang udah desa itu bisa punya. Ada yang dari kepala daerah, ada yang teman-teman pengusaha yang sadar bahwa daerah gue kalau usaha gue mau maju harus punya data kayak gini gitu kan. Ya. Jadi benar-benar gotong royong. Enggak, maksudnya gini nih ya, Lor, ini kan yang ibu lakukan ini kan itu kerjaan BPS sebenarnya kan? Iya, tapi kan aku harus ngebuktiin dong bahwa ini perlu gitu. Yang nggak harus diusahain lah. Aku dosa kalau udah tahu megang konsep ini terus zaman dulu aja bisa sedetil ini, sekarang udah kemajuan teknologi kok nggak bisa. Alhamdulillah Allah mempertemukan aku dengan Profesor Sofyan Syaf. Waktu itu aku masih di MPR. Ya, nanti kita presentasi sama Profesor ya. Nah, lalu kemudian aku bingung. Aku di sini kan disuruh, oke, secara teknokratik karena aku udah berapa periode di DPR, aku bisa ngebayangin lah kebijakan pembangunan, perencanaan seperti ini. Tapi untuk dapat data dasar yang presisi itu gimana caranya? Allah mempertemukan aku dengan Pak Sofyan, aku di Komisi Desa di MPR itu, lalu beliau presentasi, terus habis presentasi itu aku bilang, aku kasih, ini kan aku copy banyak nih, aku bagiin. Aku cetak sendiri, aku copy sendiri. Terus aku bagi setiap orang, aku selalu bilang, ini coba deh baca nih, ini baca. Bener-bener. Ya, aku berjuang lah, gak apa-apa. Mudah-mudahan sisa umur masih bisa menginikan wujud lah ini. Karena ini kan gak gratis ke. Enggak gratis. Ya. Ada yang, dan kita harus menghitung. Kan gue udah ngomong lagi, Bu, ini gak gratis, ya, gak apa-apa, Bu. panggil aja, kita kan bestie. Terus. Ini kan gak gratis, Bu. Artinya gini nih, yang dikerjakan oleh Ibu itu adalah pekerjaan BPS. Ya. Terus bagaimana ya caranya tim yang dibentuk oleh Ibu ini datang ke setiap rumah? Kan nggak mungkin gratis kan, Bu? Ya, ada enumerator yang ngedata. Enumerator tuh orang yang nyensus tuh. Petugas sensus kalau di BPS. Nah, siapa yang mendata itu pertanyaannya? Yang mendata itu adalah orang desa. Didampingi oleh aparat desa. Sebentar. Kurang lebih 3-5 pemuda desa per RT. Pertanyaannya. Berapa orang? 3-5. 3-5 pemuda desa. Tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah ya. Jadi mereka itu mendampingi tim. Enggak, mereka yang data. Mereka dilatih oleh teman-teman IPB untuk nerbangin drone dan seterusnya. Nanti bisa kita lihat kayak apa sih datanya. Itu per desa? Dan itu orang desa yang nerbangin drone. Tentu nanti overlay dalam bentuk peta itu teman-teman IPB, tim spasial gitu, yang kemudian nanti hasil analisis ada tim sensus. Tapi bagaimana menggunakan aplikasi namanya Merdesa App, itu temuan mereka juga. Itu memang ada transfer pengetahuan dari kampus ini kepada orang desa. Ya, ternyata bisa kan? Saya ngomong kasar aja, artinya dan tidak perlu anggaran sebesar itu. Ibu secara pribadi bekerja sama dengan kampus gitu untuk membuat ini.
Ya, di beberapa titik ya. Aku nggak bisa semua karena mereka juga akhirnya banyak orang yang tertarik sampai ada kepala desa yang mau dan sebenarnya ada uang yang keluar. Tetapi uang itu bukan untuk saya, bukan untuk IPB sebenarnya. IPB ya anak-anak dibayarin ongkos makan gitu-gitu aja. Tapi uang itu untuk membayar pemuda desa Berarti yang melakukan sensus. itu saya tahu. Tapi kalau ada yang seperti di Panampuang di Aceh, Oke. ya di Aceh, di Padang Sumatera Barat itu di Agam, di satu namanya Nagari Panampuang. Oke. Aku udah ke sana. Mereka bilang kami butuh data ini, tapi masalahnya nggak ada anak muda karena mereka punya culture untuk rantau. Iya. Jadi gimana dong? Tapi mau kata Nini Mama di sana. Nah, terus Jadi gimana? menarik nih. Nah, siapa yang melakukan pendataan? Orang tua itu pada ikut ngedata, ibu-ibu itu ikut turun mendata. Dilatih dulu tapi. Ya dilatih, bisa tuh. Ngedrone. Ya ngedrone-nya ada anak muda, tapi ngedata itu untuk door to door. Tapi ada juga yang ibu-ibu ya setengah baya yang kemudian tertarik, ya kita latih juga. Itu benar-benar ngelibatin orang desa. Dan aku bisa nunjukin nanti hasilnya. Akurasi itu karena kita menggunakan pendekatan drone participatory mapping, teman-teman IPB, maka kemudian itu akurasi bisa 5 cm di atas permukaan tanah. Bisa di zoom sampai kalau jalan yang rusak di mana zoom ya kelihatan. Jalan titik rusak. Rumah ini di mana, terus apakah rumah tidak layak huni itu bisa difoto dengan kondisi lingkungannya. Maaf. Ini ada informasi baru lagi. Artinya kan tadi kan per orang nih. Sekarang ternyata data ini bisa sampai pada kondisi infrastruktur. Iya, kan ada 5 jenis peta. Nanti dijelasin lah. Nih kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa, ya. Tapi selain sebagai host kan kita berteman nih. Saya pengen tanya nih. Berarti uang pribadi keluar juga? Ya uang pribadi ada. Kalau diomong pribadi ya nggak bisa pribadi kan, karena itu kan gaji iya, tunjangan. Nggak dong, itu kan nggak, maksudnya bukan uang pribadi, uang rakyat juga. Ya aku balikin lagi aja untuk riset-riset kayak gini. Ya udah berarti uang pribadi lah itu sama aja. Bukan lah. Kalau uang pribadi tuh waktu uang aku syuting, aku dapat honor. Jadi kalau uang lu kan udah pernah ke rumahku ya. Nah, jadi nih pemirsa tahu ya, rumah beliau itu ya sebelum jadi anggota dewan tuh sudah gede banget. Enggak gede banget sih, enggak. Karena artis top terkenal. Enggak, bohong, enggak biasa kaya raya, aja. hebat. Enggak, jangan lebay ntar orang disangka aku flexing lagi. Jadi kalau soal dana, saya kenal ya itu dana pribadi. Ya, tapi begitu aku jadi wakil rakyat, yang aku terima itu ya sebenarnya uangnya rakyat kan. Oke. Nah, apakah bisa tuh nanti dengan penemu data desa presisi juga bisa sharing, bisa menghasilkan apa? Iya, itu nanti kita akan tanya. Cuma saya mau nanya begitu, itu artinya bukan, ibu ini kan sebenarnya bukan tugas ibu nih harusnya nih. Enggak tugas dong. Enggak, kalau secara pribadi, ini kan bukan enggak, ini tugas saya. Tugas tetap. Tetap dong, karena kan sumpah jabatan kita adalah memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan setia pada konstitusi, Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan seterusnya begitu. Lah tergantung mau menilai sumpah jabatan itu hanya untuk kebutuhan muncul di TV sudah resmi dapat PIN DPR gitu, atau sumpah jabatan itu benar-benar menjadi sesuatu yang selalu mengingatkan kita gitu. Kan sumpah jabatan, mungkin orang pikir lu idealis. Enggak, aku enggak idealis. Idealis itu melakukan sesuatu yang melebihi. Tahu, paham. Melebihi tugas dan tanggung jawab. Kalau sebenarnya ini emang tugas kalau kita. Saya tahu. Dan kenapa di seluruh Indonesia? Karena aku selalu berpendirian. Aku ini dapat kesempatan jadi DPR RI. Daerah pemilihan harus kita perjuangkan, iya. Tetapi daerah pemilihan itu hanya zonasi pada saat pemilu, pada saat elektoral pemilihan. Ruang kerja kami RI adalah Republik Indonesia gitu. Nah, jadi kadang-kadang suka ada yang ngapain sih lu ke sana bukan dapil lu? Karena aku aku jabatannya DPR RI bukan DPR dapil. Oke. Gitu. Ini tadi menarik ya ketika ada di daerah Padang itu ternyata walaupun bukan anak-anak muda, ibu-ibu aja bisa ya. Bisa. Ya.
Nah, pertanyaannya, ibu-ibu dan bapak-bapak Iya, dan nini mama itu, Pak Tan itu akhirnya jadi ayah angkatku. Umurnya udah hampir 80 tahun ikut membantu. Akhirnya sekarang mereka punya data presisi, Aish. perencanaan lebih baik gitu. tapi Habis itu belum ya bisa aku digunakan selesai. kan? Tapi belum bisa digunakan secara Bisa, resmi. dan mereka sudah satu-satunya tingkat setara desa, tapi di sana sebutnya nagari, yang mempunyai peraturan nagari atau kita peraturan desa tentang perencanaan pembangunan desanya berbasis data Mereka presisi. sudah menggunakan ini. Bisa. Oke, mereka yang buat sendiri dan mereka yang gunakan sendiri. Ya, jadi mereka sebagai subjek dari pembangunan. Oke. Gitu. Nih, pemberdayaan itu dari mulai ngedatanya dong. Jangan pemberdayaan itu data udah, ini datanya kayak gini. Lu kerjain ini. Ini gua kasih duitnya, lu ngerjain ini. Itu bukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu dalam prinsip kami adalah bagaimana setiap rakyat itu bisa mengetahui kondisi diri dan lingkungannya. Oke. Dari situ dia harus tahu, oh gue harus ngapain, anak gue harus sekolah, ini kesempatannya seperti ini, dari mana aku menghidupi mereka, dari potensi yang ada, bagaimana itu kebijakan pembangunan negara hadir untuk hal-hal seperti itu. Mudah nggak sih Bu untuk mengajarkan mereka soal teknologi sekarang ini? Menurutku akhirnya jagoan mereka loh. Gitu ya? Aku aja masih harus pakai staff untuk presentasi segala macam. Ya terus bagaimana? Jadi pertanyaannya adalah, selama ini kita menganggap orang desa dan orang kelurahan adalah warga yang terbelakang. Padahal kita lupa punya KTP kan? Yeah. Coba lihat KTP lu, ujungnya di mana? Di desa kan? Iya sih. Kalau kabupaten di desa, Iya. kalau lu di Kota Madya berarti di kelurahan. Iya. Semua kita adalah orang desa, orang kelurahan gitu. Iya. Dan kita selalu merasa karena kita ada di lembaga negara atau kita tinggal di ibu kota lama, kita bukan di ibu kota baru, di ibu kota lama, kita merasa bahwa kita merasa lebih pintar dari mereka. Dengan tingkat pendidikan kita kuliah ini. Tapi sebenarnya yang lebih tahu suatu desa, kelurahan, ya orang yang benar-benar di desa dan kelurahan itu. Kan gini, teknologi sudah sangat maju, sudah sangat lebih memudahkan, apalagi Ibu cerita tadi bahwa orang-orang ibu-ibu yang tidak terbiasa akhirnya bisa. Nah sekarang kenapa? Dan ketika ada yang nggak mau didata, habis kan orang juga capek. Ini apalagi nih kok didata terus, berantem mereka. Kamu nih gimana sih? Ini datanya gini-gini. Mereka bisa jelasin. Jadi dialektika, dinamika itu ada di antara warga desa. Dan pelakunya dia juga. Dan gitu. di sini ada hasil, kalau di disertasiku ada wawancara pemuda desa yang mereka, ya ampun, akhirnya kami tahu bahwa ada orang yang tidak mampu di sekitar kami, yang selama ini kami anak Gen Z nggak peduli gitu. Ada kutipan-kutipan di disertasi ini untuk memperlihatkan bahwa soal data ini sekali lagi bukan deret hitung, akuntansi, administrasi, tapi itu soal hidup dan kehidupan orang, hidup dan kehidupan rakyat. Jangan dikecilkan gitu. Dan ini membuka ruang bagi desa untuk memperlihatkan, karena ini nanti nih kalau baca yang konsep ini, nanti ini kaitannya adalah dengan politik pertahanan keamanan negara. Yang disebut kita menganutnya sistem pertahanan rakyat semesta. Sistem pertahanan rakyat semesta itu konteksnya adalah dengan memperkuat semesta itu. Yang tadi tetap semesta berencana dengan, di sini disebutkan konsep pertahanan kita adalah rakyat semesta. Bagaimana rakyat itu ada dalam suatu kesemestaan yang saling terikat satu sama lain. Pertanyaannya rakyatnya di mana? Di desa dan kelurahan. Gitu. Jadi konsep pertahanan keamanan dengan rakyat semesta ini, makanya aku bilang kita nggak bisa main-main. Artinya di balik angka dalam data negara, bukan hanya ada nyawa dan nasib jutaan rakyat, tapi juga ada soal pertahanan dan keamanan negara gitu. Aku cara bacanya gitu. Bu, ini saya mau nanya, Ibu sebagai anggota dewan yang salah satu fungsinya adalah pengawasan ya. Artinya dengan zaman teknologi yang sudah sangat maju dan sangat mudah begini, artinya BPS ngapain? Ya BPS dasar hukumnya harus dibenahi. Apa yang dibenahin dulu? Undang-undangnya harus direvisi. Tapi ini ada sudah masuk sih revisi undang-undang statistik. Tapi
aku katakan ke teman-teman yang bertugas. Nggak ada gunanya kalau metodologinya nggak memperlihatkan sesuatu yang akurasi tadi, yang nggak akan berubah. Ibu sudah sampaikan ke presiden belum nih? Mudah-mudahan ada yang menyampaikan kepada presiden. Tapi saya udah sharing dengan beberapa pimpinan DPR, dan menurutku ini adalah pertarungan. Dan aku sangat berharap, saya sangat berharap Pak Prabowo ini jadi bapak data Indonesia. Oke. Artinya kan bapak infrastruktur udah ada. Udah ada. Ya, dan nanti kita mundur. Kenapa banyak yang infrastrukturnya itu politik anggarannya pakai data apa? Panjang lebar nanti ya. Nah, tapi intinya ini yang penting adalah data dasar ini. Kalau insya Allah Pak Prabowo, karena menurut saya ini kan nanti sudah otonomi daerah. Apa yang sejarah yang terjadi dengan perjalanan Pak Sumitro misalnya, bagaimana kemudian dianggap sesuatu yang kurang baik dalam perjalanan sejarah kita, sebetulnya adalah dari kekecewaan daerah yang merasa pusat ini tidak berkeadilan di dalam mendistribusikan sumber daya, distribution of resources-nya, bagaimana sumber daya negara ini yang waktu itu sudah menganut era desentralisasi, tapi pada perjalanannya kurang ada distribusi sumber daya yang berkeadilan, timbullah beberapa kekecewaan, pemberontakan dan sebagainya. Saya yakin Pak Prabowo tidak akan mengulangi sejarah yang sama begitu, dengan pengalaman hidup yang luar biasa, yang tidak mudah untuk mencapai titik ini. Ada pengalaman hidup yang bukan hanya tentang seorang Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menurut saya, mohon maaf kalau saya salah, juga kan kita sama ya, orang tua kita mempengaruhi cara berpikir kita begitu. Saya sangat yakin bahwa ada relasi anak dan orang tua, sehingga kalau beliau berbicara itu bagaimana heroismenya ada, menurut saya bukan sesuatu yang tanpa ada pengaruh dari cara perspektif berpikir dari Pak Sumitro Joyo Hadikusumo dan Pak Margono Joyo Hadikusumo. Jadi momentum itu menurut saya tidak bisa datang dua kali ya. Jadi kalau ini bisa, kita sedang bersama teman-teman kepala daerah dan teman-teman kepala desa, kami sedang memperjuangkan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi. Tapi kalau lebih baik langsung dari pusat kan, lebih baik. Tapi gitu kan kita kami ini keliling, alhamdulillah ketua asosiasi pemerintah kabupaten sudah. Bang Bursa itu yang Bupati Lahat, bahkan sebelum jadi bupati, sebelum saya kenal dengan Prof. Sofyan, Bang Bursa ini udah ketemu dulu dengan, bahkan sudah pernah membawa ini ke pemerintah yang lama untuk menggunakan sistem pendataan ini, tapi juga belum berhasil ya, belum berhasil. Terakhir untuk sesi ini ya, nanti pemirsa kita akan masuk sesi kedua yang lebih detail ya, di mana kita bisa melihat apa yang kita bicarakan sini, kita akan dapat gambaran langsung dari aplikasi data desa presisi atau data presisi ya. Data presisi ya. Terakhir, artinya kalau ini dilakukan benar-benar ya, Bu, artinya nggak ada lagi masalah rakyat yang tidak mendapatkan haknya. Meminimalisir, karena apakah rakyat mendapatkan hak atau tidak, data itu, kalaupun data ada, ini kayak beberapa provinsi sudah punya, bahkan satu provinsi, ada yang sudah punya satu kabupaten, ada yang sudah punya berapa kecamatan atau desa, ada banyak desa, lebih mungkin dari 1000 desa yang sekarang sudah punya data itu. Tapi data saja tidak cukup, harus ada peraturan perundang-undangan yang membuat bahwa perencanaan pembangunan itu harus berbasis data ini. Berarti bahaya dong Ibu, orang yang main rekening fiktif udah nggak bisa dong. Pertanyaan saya gini aja, apakah kita akan mempertahankan sistem yang sekarang yang terindikasi kuat, saya tidak menuduh, terindikasi kuat tidak berbasis pada data yang akurat, atau kita sama-sama berjuang, udah saatnya nih Indonesia untuk bahwa semua korupsi itu dalam perspektif saya tidak bisa terkendali karena kita tidak punya data dasar yang akurat. Terima kasih untuk sesi ini, Bu. Makasih, Besti. Nanti kita akan lanjut ya. Jadi
Nanti ada video kedua, kita akan Makasih Pak Teddy. bikin presentasi yang nanti akan dibawakan Pak oleh Teddy nggak asik. Dr. Rike So juga serius. sama Prof. Dr. Sofyan ya. Nanti jadi gini, harus nonton podcast yang pertama ini agar supaya bisa mendapatkan detail bagaimana Gimana sih data desa presisi itu biar jelas nih. itu dia. Terima Dan kasih. itu akan dimiliki data itu oleh setiap desa. Peta 5 peta itu jadi milik desa. Sekarang tanya, turun ke desa, turun ke lurahan, peta apa yang mereka punya. Oke. Nah, aku kasih bukunya. Waduh, terima kasih. Disertasiku. Terima kasih. Cek keranjang kuning ya, Besti. Terima Jualan kasih. lah. Ya. Jualan. Jadi biasanya kalau untuk podcast ini saya yang tutup. Kali ini saya minta Dr. Rike Diah Pitaloka untuk menutup. Monggo. Terima kasih untuk semua pemirsa OTT yang sudah menyaksikan podcast yang mungkin agak pusing. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi makasih sudah mendengarkan ocehanku. Semoga terwujud adanya data dasar Indonesia yang presisi dan lahir setidaknya Perpres Sistem Perencanaan Daerah berbasis data presisi. Mohon doanya, mohon dukungannya. Never give up Indonesia. Salam sopan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kemudian tahun 2014 ketika Undang-Undang Desa terbit, Ya. saya terinspirasi kemudian melakukan riset. Ya, riset membandingkan ya inovasi metodologi kami dengan data yang ada. Butuh apa mereka dan seterusnya, kan harus tahu mereka. Tapi mereka nggak ngerti sampai hari ini. Karena kenapa? Karena tadi data setelah kemudian dilakukan pendataan, mereka tidak punya data. Ditarik ke atas data itu. Sehingga untuk merencanakan dalam musyawarah Bangdes pun juga mereka tidak paham. Ya.